Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan, tentunya beserta amalan-amalan sunnah yang mengiringinya. Demikian kita juga berdoa kepada Allah dan meminta kepada rekan-rekan yang di wilayahnya belum masuk waktu Isya dan saat ini tersambung bersama kami, karena boleh jadi bukan hanya yang di Indonesia tapi juga ada yang di luar negeri yang tersambung pada acara kita saat ini. Semoga diberikan kemudahan untuk menunaikan sholat Isya berjamaah dan ditunaikan dengan penuh kesungguhan dan kekhusyuan. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Telah kita uraikan dalam penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik." Dan orang-orang yang mau mengupgrade instrumen takwanya, ya, tidak hanya pada amalan hatinya, namun juga diwujudkan dengan amalan fisiknya, ditopang dengan amalan hartanya. Lantas mereka kemudian menjadikan seluruh pedoman hidupnya mengacu pada semua petunjuk yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, baik berupa Al-Quran, hadis-hadis beliau yang menjadi pegangan hidup kita dan jadi tuntunan yang diikuti berupa sunnah, juga hikmah yang berdasar pada pengetahuan dan akhlak. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua tentang satu hal yang tidak kalah penting untuk disikapi dalam konteks menunaikan takwa ini. Akan ada turunan-turunan yang harus kita sikapi dan kita hadapi. Apa itu? Allah kemudian meneruskan firman-Nya, "Wama unzila min qablik." Dan seluruh kitab-kitab, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk yang seluruhnya diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum engkau, duhai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita uraikan tadi ada 3 persoalan, ya, 2 sudah kita bentangkan, tinggal 1 kemudian kita sempurnakan. Pertama, tentang hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini, wa ma unzila min qablik. Apa hikmahnya kalimat ini muncul setelah lengkap pedoman diuraikan kepada kita untuk mengikuti seluruh tuntunan yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apakah hukum mengimani dan mengamalkan Al-Quran, sunnah, hikmah, akhlak, semua yang dituntunkan oleh Rasulullah itu memiliki hukum yang sama berupa iman dan amal terhadap seluruh tuntunan itu bagi seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tadi kita berhenti dengan mencontohkan, ya, Rasul-Rasul dan kitab-kitab dimaksud seperti Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak para nabi, ya, kakek moyang para nabi, kakek moyang manusia, Nabi Adam alaihissalam. Karena itu seluruh manusia, ya, sampai dengan berakhir itu setelah Adam alaihissalam disebut Bani Adam, sehingga Nabi Adam memiliki gelar Abul Bashar, ya, bapak seluruh manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, anak keturunannya bahkan dari 2 istri beliau yang mulia, Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar alaihi wassalam, menurunkan generasi kenabian, ya, dari Sayyidah kemudian Hajar turun Nabi Ismail alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW puncaknya. Dari Sayyidah Sarah alaihissalam turun kemudian Nabi Ishaq, ya, alaihissalam. Kemudian Yaqub, Yusuf, sampai nanti puncaknya ke Nabi Isa alaihissalam. Karena keturunan beliau ini banyak yang menjadi nabi dan rasul, maka beliau disebut Abul Anbiya. Oke? Ini nanti menarik, di dalam Al-Quran diberikan kemudian pilihan yang sangat istimewa sebagai apresiasi baik kepada Adam alaihissalam yang menurunkan manusia-manusia dan banyak yang istimewa, ya, pun demikian Nabi Ibrahim alaihissalam yang menurunkan keturunan-keturunan istimewa. Nanti dikumpulkan di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 33.
paling kiri agak sedikit ke atas di mushaf standar. Ketika Allah berfirman, Innallaha astafa Adam. Ya, tunggal. Sungguh Allah telah memilih Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang istimewa, Abul Bashar. Wa Nuha, dan Nabi Nuh, Rasul pertama. Ya, tapi ketika masuk Nabi Ibrahim, wa ala Ibrahim, dan keluarga besar Ibrahim alaihissalam. Jadi yang pertama Nabi Adam tunggal sebagai Nabi, bukan Rasul karena belum ada umat pada saat itu. Nuh alaihissalam tunggal, Rasul. Kenapa tunggal? Karena keluarga besar Nabi Nuh alaihissalam itu punya persoalan tersendiri. Istrinya bermasalah, di antara putranya bermasalah, sehingga Nabi Nuh hanya tunggal disebutkan. Nabi Ibrahim dengan keluarga, karena tadi keturunannya sebagian besar menjadi Nabi, Abul Anbiya, maka Allah mengatakan wa ala Ibrahim. Dan selain itu ada yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi berhasil membimbing keluarga besarnya sehingga punya keistimewaan di sisi Allah. Bahkan di antara keturunannya ada yang menjadi Nabi dan Rasul, yaitu keluarga besar Imran. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam, kemudian melahirkan Isa alaihissalam dari rahim Maryam alaihissalam. Dan disebutlah kemudian wa ala Imrana alal alamin. Mereka contoh teladan bagi kita bagaimana menata keluarga sehingga menjadi manusia istimewa di hadapan Allah. Nanti puncak petunjuknya ada di keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali ke sini. Nabi Ibrahim mendapat petunjuk dari Allah berupa suhuf. Dalilnya ditemukan di Al-Qur'an surah ke-87 ya, Al-A'la ayat 19. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, kemudian kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam suhuf berupa lembaran-lembaran yang di situ berisi petunjuk kenabian, kerasulan untuk bimbingan kepada umat beliau. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Musa pun diberikan oleh Allah petunjuk-petunjuk ya berupa suhuf-suhuf yang bisa disatukan sehingga menjadi bacaan tersendiri berupa instruksi-instruksi, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penekanannya bahkan langsung disebutkan oleh Allah misalnya di Quran surah ke-17. Ya. Quran surah ke-17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dan kami berikan kepada Musa alaihissalam al-kitab, petunjuk. Ya, pedoman yang dispesifikasikan khusus untuk umatnya dari kalangan Bani Israel. Jadi hanya Bani Israel saja, spesifik, regional, ada di region itu saja, tidak keluar. Baik, nama kitabnya apa? Kita temukan di Quran misalnya surah ketiga Ali Imran ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Taurat ya disebut dengan apa? Taurat. Nabi Musa alaihissalam punya kitab namanya Taurat. Baik. Artinya ajaran, petunjuk, hukum, syariat, ya, Taurat. Nabi Daud alaihissalam ya punya kitab sangat populer, ya, Zabur, masih ingat ya? Kitab beliau Zabur. Di Al-Qur'an apakah ada, Ustaz? Ada, ya. Kita cek misalnya di akhir ayat 163. Surah keempat An-Nisa, surah keempat akhir ayat 163. Ya, Allah berfirman, wa ataina Dauda Zabura. Ya, kemudian kami berikan kepada Daud alaihissalam kitab Zabura. Nabi Isa alaihissalam diberi kitab ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa pun diabadikan oleh Al-Qur'an mendeklarasikan beliau hamba dengan izin Allah. Itu mukjizat sebagai penunjuk kerasulannya, sebagai tanda kenabiannya. Qala, langsung bayi itu menjawab, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan aku alkitab, petunjuk. Ya, yang dengan petunjuk itu nanti akan membimbing umatku, ya, umat Nabi Isa alaihissalam dari kalangan Bani Israel. Jadi kelompoknya terbatas juga, kalangan Bani Israel. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang Nabi. Kitabnya itu disebut dengan apa? Injil. Tadi disandingkan dengan Taurat di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-3 ya, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Jadi di sini ada Injil. Baik, jadi kita temukan teman-teman sekalian, ada suhuf Ibrahim, ada Nabi Musa punya Taurat, Nabi Daud punya Zabur, Nabi Isa alaihissalam punya Injil. Persoalannya, apakah semua kitab-kitab ini
yang diturunkan kepada nabi-nabi mulia ini sebelum Nabi Muhammad SAW, dengan keterangan firman Allah dimaksud ini, apakah semuanya memiliki hukum yang sama terhadap kita dengan Al-Quran? Ya, terhadap iman kita dengan Al-Quran, yaitu beriman dan mengamalkannya, atau punya hukum yang berbeda? Kan? Ya, nanti kita akan bahas. Ya, dan persoalan ketiga adalah terkait persoalan sikap, ya, yang harus ditempuh setiap muslim terkait dengan isi dan penganut kitab-kitab ini jika memang masih ditemukan di muka bumi. Seperti apa sikapnya? Ya, seperti apa kemudian Al-Quran memberikan pandangan, dan di situ nanti kita akan lihat keindahannya. Yuk kita mulai. Bismillah. Sabar ya. Jadi kita di sini mulai inti bahasannya. Mohon izin saya menghapus ini dulu. Bismillah. Baik. Pelan-pelan tarik nafas dulu. Ambil mushaf nanti untuk mencocokkan apa yang kita bahas, teman-teman sekalian. Baik, satu-satu. Apa hikmah dari firman Allah wa ma unzila min qablik, dan juga pada seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan kepada rasul-rasul sebelum engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin berikan gambaran dulu teman-teman sekalian supaya paham maksud dengan ayat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditetapkan oleh Allah menjadi nabi dan rasul, lalu diberikan bimbingan oleh Allah berupa wahyu, petunjuk, dan kemampuan untuk menerangkan lewat hadis, sunnah, juga tambahan pengetahuan baik hikmah, ya, yang berupa wawasan yang luas, pengetahuan dari Allah, juga akhlak, untuk digunakan seluruh petunjuk itu berdakwah pada dua objek utama. Fokus baik-baik. Golongan pertama adalah golongan yang dikategorikan oleh Al-Quran sebagai golongan penganut kepercayaan, keyakinan yang tidak bersumber dari petunjuk-petunjuk langit. Langit bahasa Arabnya sama. Segala yang terkait dengan langit disebut samawi. Ya, samawi, samawiyun, yang terkait dengan langit. Kepercayaan, keyakinan, ya, disebut dengan agama oleh kita. Sehingga ada istilah agama samawi. Lawan dari samawi itu araldi, agama yang dibuat-buat di bumi, keyakinan-keyakinan. Ya, rumusan-rumusan keyakinan, rumusan-rumusan yang ditaati, tapi bukan bersumber dari petunjuk langit, yang tidak diturunkan lewat petunjuk para nabi dan rasul. Jadi nggak ada nabinya, nggak ada rasulnya, dibikin-bikin jadi keyakinan, diikuti, diyakini, dan menjadi sikap dalam kehidupannya. Itu agama arbi. Jadi ada objek kepercayaan ini, ada objek keyakinan yang bukan samawi. Saya tuliskan sifatnya ardi. Ya. Animisme, dinamisme, politeisme, ya, ateisme dan sebagainya, ini masuk pada kategori ini. Ya. Jelas. Redaksinya di Al-Quran itu diungkapkan dengan dua diksi utama. Jadi ada diksi menggunakan kata musyrik, ya, ada diksi menggunakan kata kafir pada bentuk terhalangnya. Nanti saya terangkan kalimat-kalimat ini sehingga betul-betul dipahami dengan baik. Jadi ada segelintir yang tidak memahami diksi ini sehingga kemudian salah mengambil sikap seakan-akan sikap ini adalah sikap-sikap yang kasar, sehingga menuduh di Al-Quran ada bahasa-bahasa yang kasar. Padahal kalau kita kembali kepada makna Al-Quran dengan ilmunya, kita temukan betapa lembutnya Al-Quran menerangkan kepada kita semua, dan sangat rasional apa yang diterangkan itu. Ya, ada redaksi nanti musyrik, ya, ada redaksi kafir atau kufar. Ya, kufar. Saya ambil jamaknya saja. Ya, ya, nanti ada kafir, ada kafar, ada kufar. Baik. Fokus baik-baik, karena itu kita dengar istilah di Mekah itu. Dulu berkumpul ada orang musyrik Mekah, ada orang kufar Mekah. Yang dimaksud di sini objek pertamanya adalah golongan yang percaya. Ini kepercayaan golongan pertama, ya.
golongan pertama yang bukan mengimani aspek-aspek keyakinan yang berasal dari sumber samawi dengan diutusnya para nabi, para rasul dengan membawa petunjuk-petunjuk yang dimaksudkan. Ini bagian pertama. Maka objek pertama ini juga menjadi objek dakwah pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, ya, bahkan di tempat kelahiran beliau, di sekitaran beliau. Itu yang seringkali diungkap oleh Al-Quran, bagaimana sikap-sikapnya Abu Lahab, bagaimana sikap-sikapnya Abu Jahal. Demikian orang-orang musyrik dan kufar dari lingkungan masyarakat Quraisy, khususnya pada saat itu dan sekitaran-sekitaran kabilah lainnya. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, ini umumnya didapatkan di Madinah secara umum. Ya. Terutama saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Yathrib. Ya, ini tantangan pertama dihadapi 13 tahun selama di Makkah. Kemudian ketika hijrah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, ada objek yang kedua. Ya, dari kepercayaan, dari keyakinan, dari ad-din atau agama yang mereka duga sebagai ad-din, ya, agama yang dinisbatkan sumbernya dibawa oleh rasul-rasul, dibawa oleh nabi-nabi. Dan tidak tanggung-tanggung, nabi-nabi yang disebutkan sangat familiar dari nabi-nabi yang disebutkan Al-Quran. Jadikan referensi sebagai keislaman yang benar, keyakinan yang benar, membawa din yang benar. Disebutkan bersumber dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah mereka rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa pesan-pesan langit, pesan-pesan Rabbani, sehingga dinisbatkanlah kemudian ini dengan nama agama samawi. Ya. Perhatikan, untuk yang kedua ini, fokus baik-baik. Al-Quran bahkan memberikan panggilan spesifik pada saat itu dengan redaksi Ahlul Kitab. Ya Ahlul Kitab, ya Ahlul Kitab. Tenang, pelan-pelan. Ahlul Kitab. Fokus. Baik, lihat baik-baik. Ada satu hal yang sangat indah sekali. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib, kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, di situ kan sudah ada Yahudi, di situ sudah ada Nasrani, ya, ada Yahudi, ada Nasrani. Dua aspek besar ini, dua objek dakwah besar ini masuk pada lingkaran yang kedua ini, samawi. Ya, karena menisbatkan ajaran mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, yang juga bahkan disebutkan sumbernya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan mereka bukankah mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itulah satu hal yang sangat luar biasa. Al-Quran ketika mendakwahi golongan yang kedua ini dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani khususnya, itu datang membawa nilai toleransi yang sangat tinggi. Apa yang disebutkan? Quran tidak menyebut mereka dengan kalimat-kalimat yang kasar. Quran tidak menyebut mereka dengan kalimat-kalimat yang buruk. Tapi yang indah, ya ahlal kitab. Hai orang-orang yang menisbatkan ajarannya kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diberikan kitab mereka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang benar dari mereka, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kami juga mengimani mereka. Karena mereka keturunan awal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi datang membawa nilai-nilai toleransi dalam berinteraksi, membawa nilai-nilai pluralitas, bukan pluralisme. Ya, awas, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai pergaulan yang terbuka, nilai-nilai kasih untuk persaudaraan dalam konteks kehidupan bermuamalah. Karena itu tak pernah Anda dapati Nabi datang SAW ke kota Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba langsung ngajak musuhan sama Yahudi, tidak. Ngajak musuhan sama Nasrani, tidak. Bisa hidup berdampingan, bisa nyaman, bisa bertukar pikiran, bahkan ada pinjam-meminjam, ada muamalah, ya. Ada interaksi dagang, interaksi bisnis, ada. Kadang minjam pada Yahudi, kadang terlibat transaksi nanti orang Islam dengan Nasrani, biasa saja. Ya, kapan persoalan muncul? Ketika ada pelanggaran-pelanggaran kesepakatan. Ya, kemudian Yahudi melakukan agresi, ya, ada pelanggaran kesepakatan. Demikian pula orang Islam bisa tinggal dengan orang Nasrani dimanapun. Di Spanyol dulu pernah tinggal lama berabad-abad. Kapan ada persoalan? Ketika Isabella dengan Ferdinand menyatu melakukan agresi, jadi persoalan. Jadi sesungguhnya apa yang ingin ditampilkan oleh Islam adalah sangat indah, sangat luar biasa. Even itu di Indonesia.
Jikalau Anda bertetangga dengan orang Kristen, Anda bertetangga dengan Nasrani, bertetangga dengan Yahudi, bahkan bertetangga dengan Hindu, bertetangga dengan Buddha, itu biasa saja. Kita bisa saling bersaudara dalam nilai-nilai kemanusiaan, ya, bisa berbisnis seperti Nabi dulu berbisnis, berniaga, ya, nggak ada masalah di sini. Ya, Anda pakai Facebook, Anda sekarang gunakan Instagram, gunakan YouTube, itu yang kelola siapa? Ya kan? Jadi kalau dalam konteks bermuamalah, silahkan. Tapi yang paling indah, perhatikan baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalimat wa ma unzila min qablik, dan kalian mengimani, meyakini semua yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Qur'an pertama ingin membangun jembatan toleransi dan pembuka awal penyadaran. Jika kalian yakin pada Musa, yakin pada Isa, yakin pada Ibrahim, maka kami pun mengimani mereka. Jelas sampai sini? Baik, kalau gitu kita saudara dong. Saudara dalam usul. Dan sesama saudara, ini lihat keindahannya. Sesama saudara, bukankah kita harus saling memperhatikan? Mengarahkan pada kebaikan. Ya, kita tidak ingin saudara itu kemudian jatuh dalam keburukan. Kita tidak ingin saudara kita itu kemudian terperangkap dalam kesalahan. Kita tidak ingin saudara kita mengalami bahaya. Anda punya saudara, apakah Anda tega membiarkan saudara Anda mengalami kecelakaan? Kan tidak. Ya, kecelakaan di dunia kita jaga-jaga, apalagi kecelakaan di akhirat. Karena itu, ketika ada orang-orang yang mengatakan kami sumbernya dari Nabi Ibrahim, kami sumbernya dari Nabi Musa alaihissalam, kami sumbernya dari Nabi Isa, sama, itu keturunan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu, kita ada titik persamaan. Ya, cuma yang paling menarik karena kita saudara, maka kepentingan saudara mesti memberikan petunjuk-petunjuk yang benar kepada saudaranya. Maka datanglah Al-Quran dengan nilai kasih untuk memberikan referensi yang benar tentang siapa Nabi Ibrahim itu, siapa Nabi Musa itu, siapa Nabi Daud itu, siapa Nabi Isa itu, supaya tidak disalahpahami. Dan yang paling dahsyat, untuk bisa membuktikan ini, Al-Quran itu menawarkan langsung untuk mengecek originalitas Al-Quran. Kebenaran Al-Quran, kebenaran mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena itukah kemudian muncul ayat-ayat menawarkan kepada mereka, jika Anda ragu tentang Quran, keterangannya cek dulu sebelum kami mengecek apa yang Anda kemudian yakini. Apa yang Anda nisbatkan kepada Ibrahim AS, kepada Musa, kepada Isa, silahkan cek Al-Quran. Kalau Anda ragu dengan Quran, cek dari awal sampai akhir, bikin yang semisalnya. Ya, silahkan Anda urutkan, bahkan tercatat. Banyak pada saat itu orang-orang Yahudi menguji kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, teman-teman, ini malam Jumat, besok Jumat, bukankah sudah ada sunnah baca surat Al-Kahf? Di dalam surat Al-Kahf bukankah ada kisah tentang Dzulkarnain? Itu kan pertanyaan orang Yahudi. Ya. Jika engkau memang Nabi, engkau memang Rasul, coba sebutkan pada kami kisah tentang Dzulkarnain. Turun ayat itu untuk menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Jadi diuji. Ya, ujian dengan berita masa lalu diuji. Ya kan? Ujian dengan kebenaran bukti kenabiannya diuji, sehingga banyak orang Nasrani kemudian pemuka-pemukanya menguji Nabi, apakah benar ini Nabi? Tunjukkan tanda kenabianmu. Dicek di pundaknya ada cap kenabian. Anda bayangkan, secara fisik dicek, secara wahyu dicek, ya, ajaran-ajarannya dicek, bukti-bukti kenabian yang disebutkan pada keterangan-keterangan masa lalu ditemukan semua pada Nabi Muhammad SAW, dan itu diuji langsung, baik dari segi keterangan wahyu, dari segi fisik, ada semua. Kalau bahasa Al-Qurannya, Anda bisa temukan secara singkat, ringkas, padat di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 81. Jadi Allah sudah mengambil perjanjian dengan semua nabi dan rasul bahwa nanti ada puncak nabi yang sangat istimewa, pemimpin para nabi di akhir masa, yang jika nabi-nabi ini hidup, mereka mesti beriman kepada nabi ini, rasul ini, dan mengikuti ajarannya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun. Hati-hati, lihat sini. Ketika kami mengambil perjanjian spesifik yang kuat bersama seluruh nabi-nabi, rasul-rasul, bahwa mereka mesti patuh dengan perjanjian ini. Nanti apa perjanjiannya? Akan ada seorang rasul yang membenarkan semua ajaran nabi-nabi ini, ya, membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalian mesti beriman semuanya kepada nabi ini, bahkan kalau kalian masih hidup, kalian harus tolong nabi ini, bantu. Dan Allah Maha mengetahui, ini pasti wafat, ini pasti wafat, tapi untuk menunjukkan kepada kita, ya, ingat, sifat Allah mengetahui sebelum ada nabi, sedang ada nabi, setelah ada nabi. Tapi ini kalimat disampaikan oleh Allah untuk menunjukkan kepada kita yang bukan Tuhan,
bahwa sudah ada perjanjian ini begini buktinya. Ya kan? Baik, wala tansurunna, dan kalian mesti menolongnya. Ya, qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian sepakat, kalian berkomitmen dalam perjanjian ini? Qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Mereka semua mengatakan, kami sepakat ya Allah, kami komitmen. Maka kata Allah, saksikan dan aku menjadi saksi bagaimana untuk sikap kalian. Karena itu, dengan perjanjian ini, semua nabi-nabi telah menyampaikan informasi seputar akan datangnya seorang nabi pamungkas, memiliki tanda istimewa, memiliki sikap istimewa, memiliki kekuatan istimewa, memiliki akhlak istimewa. Ada semua tandanya. Bahkan orang-orang Yahudi itu sudah menanti. Ya, pasca umatnya Nabi Musa alaihi salam itu, pasca kewafatnya Musa alaihi salam, wasiat itu ada turun-temurun, mereka menanti. Bahkan oleh Al-Quran disikapi dengan mereka tahu persis seperti mengenal anaknya sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, jelas. Seperti ditegaskan Quran surah ke-6 Al-An'am ayat yang ke-20 itu, yang mereka orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, ya, Yahudi, Nasrani, tahu ya tentang Nabi Muhammad ini. Ada referensi di kitab-kitab mereka menerangkan Nabi ini. Kalau dicatat kembali ke awal akan ditemukan. Ya, dan mereka tahu persis seperti kenal anaknya sendiri. Masa Anda nggak kenal anak sendiri? Itu statement Al-Quran. Jadi, dan untuk membuktikan itu diabadikan. Bukti fisiknya apa? Sejarahnya apa? Banyak orang Yahudi, orang Nasrani menguji keterangan ini secara langsung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi, ya, turun ayat tentang Dzulkarnain, turun ayat tentang ini, ayat tentang itu. Yang rata-rata itu ujian pertanyaan dari kalangan Yahudi untuk memastikan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Demikian pula dengan Nasrani yang menguji bahkan secara fisik kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini, kalau Anda sudah yakin dengan kenabian Muhammad SAW, ingat, ini perbedaannya. Kita, orang-orang Islam, diminta meyakini tentang kenabian Ibrahim, kenabian Musa alaihissalam, kerasulan Isa alaihissalam. Jadi kita nggak ada masalah. Nggak ada persoalan. Dan secara indah menyampaikan, Anda saudara kalau begitu. Ya, Nasrani saudara kita, Yahudi saudara kita. Karena kita saudara, lihat cara berpikir Al-Quran yang diwariskan kepada kita, yang diajarkan kepada kita. Karena kita saudara, maka saya sebagai saudara harus menyampaikan kasih sayang. Saking sayangnya saya tidak ingin saudara saya mengalami kesulitan, mengalami kesalahan, mengalami sesuatu yang bahaya. Maka saya ingin sampaikan, ketika Anda mengatakan Ibrahim begini, Musa begini, Isa begini, ayo, saya ada referensi seperti ini yang bisa Anda uji. Uji dulu ini semua, setelah yakin kebenarannya, kami sampaikan isinya. Diuji semua. Oh, Nabi Muhammad benar sebagai Rasul. Baik, coba tunjukkan satu bukti kepada kami saat ini yang mengingkari kenabian Muhammad SAW. Semua mengakui beliau Nabi. Even itu yang belum beriman, semua mengakui. Sekarang Al-Quran, sudah 15 abad, orang mencoba mengotak-atik Al-Quran, tidak menemukan satu kesalahan pun di Al-Quran. Meyakini semua benar, sampai dengan sekarang. Satu-satunya kitab yang punya sanad di tulisan dan lisan, tertanam di jiwa, tidak berubah sampai dengan saat ini. Kalau Anda sudah sepakat dengan itu, maka Al-Quran mulai memberikan penjelasan. Benar nabinya Ibrahim alaihissalam, benar nabinya Musa alaihissalam, benar nabinya Isa alaihissalam. Tapi, ini dia sumber-sumber keterangan-keterangan yang Anda nisbatkan, informasi-informasi yang Anda nisbatkan kepada nabi-nabi ini, itu bermasalah. Ada yang tidak tepat, ada yang tidak sama, ya, ada yang tidak orisinil. Bahkan untuk itu pun Anda beda pendapat sendiri, ya, terkait dengan begini, sama-sama keturunan, sama-sama Bani Israel, tapi antara, ya, umatnya Nabi Musa, Yahudi, dengan umatnya Nabi Isa bisa beda pendapat. Coba, itu diabadikan di Quran surah kedua ayat 113. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yasunal kitab. Yang Yahudi menyoal Nasrani, yang Nasrani menyoal Yahudi dalam konteks kitab mereka, gitu kan? Dalam konteks keyakinan mereka, padahal satu generasi itu. Ya, ada sesuatu berarti. Maka Al-Quran datang untuk memberikan informasi. Bahkan ini terbuka untuk Anda teliti. Silahkan. Ya. Apa diantaranya? Satu, kata Al-Quran, yang tidak tepat ada konsep ketuhanan. Yang paling pokok, konsep tauhid. Ya. Konsep ketuhanan di sini yang tidak konsisten dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Anda nisbatkan ajaran itu kepada Ibrahim,
Ada yang mengatakan Ibrahim itu Yahudi, ada yang mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Datang Al-Quran memberikan statement langsung. Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi Ibrahim orang yang lurus, ya, membawa din Islam, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dibawa konsep ketuhanannya diterangkan oleh Al-Quran. Baik itu Nabi Musa alaihissalam, baik itu Nabi Isa alaihissalam, sampai ke atasnya Ibrahim alaihissalam, membawa konsep ketuhanan yang satu, yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala, menuhankan Allah saja subhanahu wa ta'ala. Baik, boleh jadi Anda tidak yakin, karena Anda mungkin punya nas, Anda punya keterangan, kami juga punya keterangan. Kalau begitu kita uji saja keterangannya. Tuh, fair kan Al-Quran? Ya, kita uji. Tadi kan nakli, ya. Tadi kan nas, tadi kan referensi, informasi. Jadi, kalau kita katakan umat Islam dapat Al-Quran, referensi, wahyu. Mungkin yang lain akan berkata, kami juga punya kitab yang mengatakan Tuhan kami bukan Allah, Tuhan kami A, Tuhan kami B. Sekarang kata Al-Quran, kita uji saja kebenarannya. Ya. Baik, kalau Anda tidak percaya dengan dalil nakli, nas yang dibawa sebagai wahyu Tuhan, sekarang uji dengan rasionalitas kita. Baik, mari kita cek. Ada klaim yang menyatakan Al-Quran kemudian menyoal ini secara rasionalitas. Kita ambil contoh. Ini teman-teman sekalian, ini argumentasi ilmiah ya. Ingat, ini ilmiah, ini terbuka, ini kajian. Ya, jadi tidak ada unsur-unsur lain kecuali kita ingin menambah keyakinan bagi seorang muslim. Ini keyakinan kita. Jadi kalau kita misalnya di soal, kita bisa menjawab. Adapun kalau ada non-muslim yang menonton ini, jadikan sebagai bahan kajian. Silahkan, referensi terbuka. Nanti Anda menggali, Anda cek lagi, kemudian kita bisa berdiskusi dan tidak ada masalah di sini. Dan indahnya Al-Quran, nanti saya tutup di ujung. Al-Quran, walaupun membawa nilai-nilai kebenaran yang mutlak dengan mengatakan ini yang benar, tapi tidak pernah membawa semua konsep itu dengan paksaan. Anda berkenan, silahkan. Kalau tidak, masing-masing kita akan menanggung resiko ketika pulang kepada pencipta yang utama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fair kan? Indah? Kami membawa konsep, Anda bawa konsep. Kita dudukan konsepnya, kita diskusi, kita teliti. Kalau Anda mengatakan itu wahyu, ini wahyu kami. Lalu kita dudukan. Kalau sama-sama nggak yakin, kita pecahkan dengan rasionalitas kita. Karena kita diberikan anugerah akal. Kalaupun tetap berbeda, itu pilihan masing-masing. Maka turun ayat, lakum dinukum waliyadin. Anda dengan keyakinan Anda, kami. Tapi kami pun tidak ada nilai paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Hanya kita nanti akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan pencipta utama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita lihat konsep ketuhanan. Misal, ada yang menyebut Nabi Isa alaihissalam, ini Isa, sebagai Tuhan. Ya, dipertuhankan. Fokus, Isa alaihissalam, Al-Masih, di Quran disebut Al-Masih. Jadi kata masaha asalnya mengurap, ya, mengusap. Jadi di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu bisa mengusap, mengurap, dengan urapan, dengan mengusapan itu penyakit apapun sembuh. Itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Ya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakit misalnya gatal-gatal, usap sembuh. Sakit gigi, ya usap sembuh. Sakit mata, usap sembuh. Wah, itu dokter bangkrut lah pada saat itu. Itu mukjizat. Karena pada saat itu banyak ilmu kedokteran merasa unggul, maka diturunkan mukjizat itu untuk mengembalikan semua kepada Allah. Nah, ada yang menganggap Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Klaim. Dengan dasar apa? Beberapa dasarnya. Satu, Nabi Isa alaihissalam itu berwujud tidak biasa. Pertama, beliau lahir tanpa ayah. Ya, manusia normal, ada ayahnya. Yang kedua, beliau bisa menghidupkan orang mati atau yang mati, makhluk, ya. Makhluk yang telah mati atau wafat. Baik, manusia biasa tidak standar dengan ini. Maka ini beda. Baik, perhatikan bagaimana logika Al-Quran masuk dengan sangat indah. Kita mulai dengan Quran surah ketiga Ali Imran, menjawab yang ini. Masuk Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ke-59. Inna mathala Isa kamathali Adam. Tuh, elegan sekali jawaban Quran. Nih, kalau Anda tidak bisa menerima turunan wahyu yang disampaikan Al-Quran, mari kita baca dengan akal kita, karena kita punya anugerah pikiran akal. Kata Allah, statementnya sederhana. Penciptaan Isa itu kan sama dengan Adam. Itu tinggi sekali.
Nih, kalau Anda punya statement Nabi Isa alaihissalam dianggap Tuhan karena lahir tanpa ayah, maka Adam lebih hebat lagi, lahir tanpa ayah dan ibu. Jadi ayah tidak ada, ya Adam alaihissalam, ibu pun tidak ada. Nabi Isa ibunya ada, Maryam alaihissalam. Nabi Isa itu masih ada ibu, ayah tidak ada. Karena Maryam mengandung tanpa disentuh laki-laki manapun. Redaksi Qurannya tanpa disentuh, ingat. Ya, jadi kalau yang lahir tanpa bapak banyak sekarang. Ya, tapi yang lahir tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam alaihissalam. Ya, mengandung, melahirkan. Bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Cuma ya, siapa? Maryam alaihissalam. Jadi Nabi Isa ini, perhatikan, memang lahir tanpa ayah. Tapi ada ibu. Nabi Adam lebih dahsyat, berwujud tanpa ayah dan ibu. Jadi pertanyaan Quran sederhana, kenapa yang ini jadi Tuhan, dipertuhankan, kenapa yang ini tidak? Bukankah kalau secara logika ini lebih dahsyat? Satu. Tapi kan Adam nggak bisa menghidupkan yang mati, ya kan? Isa bisa. Baik, Allah tunjukkan lagi. Nabi Isa dengan izin Allah menepuk, ya, hidup yang mati, bangun lagi. Ada Nabi lebih dahsyat. Bukan sekedar mati, ya, lebih kecil dari manusia, langsung burung, dipotong-potong dulu, cincang semuanya. Bukan sekedar mati, dicincang dulu, dicincang habis. Dan jasadnya, tubuhnya dipisahkan di beberapa bukit, bukan satu bukit. Nabi Ibrahim alaihissalam punya mukjizat dengan izin Allah, sama persis kalimatnya dengan Isa alaihissalam, menghidupkan yang mati dicincang dulu. Coba cek di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Perhatikan bahasa Ibrahimnya indah sekali. Bagaimana caramu, bukan aku yang menghidupkan engkau, caramu. Persis seperti Nabi Isa alaihissalam ketika ingin menghidupkan yang mati dengan izin Allah mengatakan biiznillah, dengan izin Allah. Lihat kalimatnya, qala awalam tu'min, apa kamu belum yakin juga? Apa kamu belum yakin ya Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku yakin betul ya Allah, nggak ragu aku, cuma supaya hatiku tenang aja. Masya Allah. Ya, jawaban para nabi itu unik ya. Cuma Allah kan maha segalanya. Ya. Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Ambil 4 sekaligus. Nabi Isa 1, Ibrahim 4 langsung. 4. Tuh. Khudh arba'atan minat tayr. Ya, setelah itu apa? Setelah itu potong-potong. Ya. Setelah itu apa? Tempatkan di bukit-bukit yang berbeda. Tsumma ud'uhunna, kemudian panggil dengan izin Allah, panggil. Yatina kasaya, tiba-tiba nyatu terbang lagi. Nabi Isa menghidupkan dengan izin Allah 1 saja, panggil hidup. Nabi Ibrahim 4 langsung dicincang, dipisah-pisah, dipanggil dengan kalimat yang sama seperti Nabi Isa memanggil. Langsung nyatu terbang, datang lagi semuanya bersatu. Pertanyaannya kata Quran, kenapa yang ini dianggap Tuhan, yang ini nggak dipertuhankan? Masuk ya? Baik. Kemudian belum selesai. Kalau ini nggak diterima lagi, masuk lagi pada logika yang paling dalam. Allah langsung masuk dengan kalimat laisa kamitslihi syai'. Sifat Tuhan mesti punya perbedaan dengan makhluk. Tuhan itu kan khalik kan? Ya, Tuhan itu khalik. Ya, khalik. Silahkan cek. Ya, Al-Qur'an langsung menyebutkan Allah menamai dirinya dengan khalik. Cek kalau nggak percaya. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Silakan cek. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ketika Allah Rabbmu berfirman menginfokan pada kalangan malaikat dan sebagian jin, aku khalik. Ya. Jadi Allah menyifati dirinya, menamai dirinya dengan apa? Khalik. Fokus. Setiap yang dicipta itu makhluk. Di Khalik mencipta makhluk. Ya. Awas. Ini sekaligus nih ya, kita masuk juga kepada logika orang ateis yang tidak sempurna logikanya. Ya, gampang cara menjawabnya. Ini sudah diisyaratkan Nabi, tapi kita punya jawaban. Gini, Khalik itu mesti beda dengan makhluk. Ya. Perhatikan gini, kalau makhluk itu tercipta, walaupun dia bisa membuat, tapi dia tercipta, itu makhluk. Ya, manusia bisa bikin meja, berarti meja makhluk dibuat oleh manusia. Tapi karena manusia juga diciptakan, ya, manusia diciptakan, maka dia tetap makhluk. Jelas? Khalik punya sifat tidak dicipta. Jelas?
Jadi jangan pernah bertanya kepada Khalik dari mana asalnya. Karena Khalik itu pencipta. Pencipta tidak ditanya asalnya. Yang mencipta kok. Yang ditanya itu makhluk. Ini dari mana asalnya. Ya. Jadi kalau ada yang berkata begini. Ada yang berkata, hey, semua itu punya asal. Ya kan? Meja berasal dari kayu dibuat. Ya, kemudian meja dibuat oleh manusia diciptakan. Ada Tuhan. Lalu Tuhan berasal dari mana? Ini orang ateis bertanya begitu. Anda itu cara berpikirnya sudah salah. Pertanyaannya sudah keliru. Pencipta itu tidak ditanya. Kalau diciptakan berarti bukan pencipta. Pencipta itu yang bikin, pembuat, pencipta utama. Jadi kalau diciptakan bukan pencipta namanya. Ya, Allah menyebut dirinya dengan pencipta. Jadi nggak usah ditanya dari mana asalnya karena memang pencipta. Huwal awwal wal akhir. Kok bisa begitu? Bukan bisa begitu. Anda yang konslet pemikirannya. Yuk kita turunkan. Lihat sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada karena ada 4. 4 ada karena ada 3. 3 ada karena ada 2. 2 ada karena ada 1. 1 ada karena ada apa? 0. Jadi nggak setiap bilangan itu mesti ada sebelumnya untuk menjadikan ada. Kalau sudah ada 1, asalnya 0 dari ketiadaan. Karena itu Allah menyifati dirinya dengan ahad. Qul huwallahu ahad. Kembali ke sini. Lihat sini. Khalik Allah. Menyebut dirinya Khalik. Cek di semua kitab-kitab lain. Ada nggak deklarasi yang menyatakan saya Khalik, saya Tuhan? Nah, karena Tuhan Khalik, berarti dia mesti punya perbedaan dengan makhluk. Maka satu-satunya yang ditemukan di dalam kitab suci, statement langsung, hanya di Al-Quran. Dengan kalimat, laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh ada yang serupa dengan Khalik. Tidak boleh ada. Baik sifatnya, baik keadaannya, ya, dan semua hal yang terkait dengan aspek-aspek nilai kehidupan, aktivitas, sifat, sikap. Nggak boleh sama, mesti beda. Karena kalau sama, berarti ada persamaan antara Khalik dengan makhluk. Dan itu mustahil. Mesti beda sama sekali. Contoh. Khalik itu kuat. Qawi. Wal qawi, kuat. Berarti makhluk harus lebih lemah dibandingkan dengan Khalik. Ini mesti lemah. Ya. Jadi kalau sama kuat, berarti ada masalah nih dia Khalik. Jelas kan? Berarti kalau ada yang dipertuhankan dan sama kuat dengan manusia, berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan harus lebih kuat dari manusia. Apalagi kalau yang dipertuhankan lebih lemah dibandingkan dengan manusia. Ya. Anda bikin kayu, ya, kayu jadi, terus kayu disembah misalnya. Itu kan kayu bikinan Anda. Anda lebih kuat daripada kayu. Kenapa Anda yang jadi nyembah kayu? Jelas ya? Dulu zaman jahiliyah bahkan orang bikin roti jadi Tuhan. Dulu Umar sebelum masuk Islam tuh ada riwayat menyebutkan, ya karena saking banyaknya Tuhan-Tuhan di jualan tuh ada yang bikin dari roti, kemudian jualan Tuhan dari roti. Tengah jalan lapar. Dia berkata, aduh Tuhanku maafkan aku, lapar banget, pinjam dulu tangannya bentar, tali ganti. Bayangkan, tangan Tuhan dimakan. Jalan lagi lapar, kepalanya lama-lama habis. Kan? Karena itu setelah masuk Islam, Umar mengingat peristiwa ini kadang-kadang senyum sendiri. Kita ketawa, suka senyum sendiri. Jadi ada satu problematika logika kita yang harus dikembalikan kepada asalnya. Jelas ya? Baik, kembali ke sini. Terus, karena titik tekannya tidak boleh sama, karena itu kalau ada keserupaan dengan makhluk, berarti bukan Tuhan. Baik, sekarang cek. Manusia berpasangan tidak? Berpasangan, maka Tuhan tidak boleh berpasangan. Tuhan tidak boleh menikah. Ya, karena manusia menikah, maka Tuhan tidak boleh menikah. Mesti beda antara Tuhan dengan makhluk. Manusia melahirkan, manusia dilahirkan, maka Tuhan tidak boleh melahirkan, tidak boleh dilahirkan. Kalau sama seperti itu, berarti Tuhan punya sifat-sifat kemanusiaan. Kalau gitu bukan Tuhan. Jelas ya? Karena mesti beda. Karena itu Quran memberikan statement lam yalid wa lam yulad. Sifat jelas bagi Tuhan, tidak beranak, tidak diperanakan. Jadi kalau ada yang dipertuhankan dari hasil peranakan, baik beranak ataupun diperanakan, berarti ada persoalan dengan klaim ketuhanannya. Itu statement Al-Quran. Kalau Anda mau menerima, itu pilihan. Kalau tidak, ya itu terserah Anda. Cuma kan logikanya begini gitu. Jelas ya? Baik, belum cukup. Lagi, ya saya tambahkan lagi. Baik. Manusia berpasangan, Tuhan mesti tunggal. Yang paling menarik, Allah ngasih logika lagi. Kalau Anda masih nggak percaya tentang ini, saya kasih logika kata Allah. Ya, logikanya Quran surah ke-21 ayat 22. Kata Allah, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Anda kebayang nggak sih?
Kalau yang mengurus langit dan bumi ini, ngurus alam, lebih daripada satu Tuhan, hancur mengelola langit dan bumi ini. Karena setiap Tuhan itu punya pikiran. Setiap Tuhan punya keinginan. Anda aja ada 1-2 orang, suami istri 2 orang, tidur di ranjang yang sama, tapi bisa mimpi berbeda. Dan bisa sikapnya tidak sama. Begitu bangun, yang satu pengen begini, satu pengen begini. Anda bayangkan kalau itu menjadi sikap dan pikiran Tuhan. Tuhan lebih daripada satu, ngelola alam semesta. Yang satu mengatakan, Bekasi ini luar biasa. Penduduknya ini ada persoalan di sini. Hukum, turunkan badai. Tuhan yang satu bilang, jangan dulu diturunkan. Yang di sini masih ada yang doa. Turunkan awan saja. Yang ini bilang, tidak, hancurkan dengan guntur. Ribut sesama Tuhan. Kalau Tuhan ribut, bagaimana kemudian semesta ini? Bisa kebayang kan? Itu jalur logika yang ditempuh. Karena itu secara indah, Allah turunkan satu surah langsung, surah 112, untuk menunjukkan logika ketuhanan yang sangat jelas. Harus dikosongkan dari semua sifat-sifat yang tidak layak disandangnya. Mengosongkan, menghilangkan, membersihkan, sehingga menjadi murni. Sesuatu disebut dengan ikhlas namanya. Ya, sehingga ada ikhlas dalam Islam, maksudnya menghilangkan segala hal yang tidak ada kaitan dengan amalan kita. Dalam konteks ketuhanan, hilangkan semua sifat-sifat keadaan yang tidak layak disandang Tuhan. Hilangkan, tepikan, tanggalkan. Akhlasa yukhlisu ikhlas. Maka turun surah Al-Ikhlas. Kul, katakan, huwa, yang dipertuhankan itu, Rabb itu, Allah. Sifatnya ahad. Bahkan namanya pun spesifik, Allah. Gak bisa sama dengan yang lain. Jadi dulu orang-orang Arab sudah punya nama Tuhannya masing-masing. Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Mereka tanya pada Rasulullah, ya Muhammad SAW, siapa nama Tuhanmu? Kok disebutnya Rabb saja? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Siapa nama Tuhanmu? Katakan, kata Allah, huwa, yang disebut Rabb itu Allah. Itu langsung namanya dari Allah. Tuh. Tidak ada nama-nama ini. Nama-nama pada saat itu tidak ada yang sama dengan ini. Ilah umum, alihah umum, tapi Allah hanya menunjuk kepada Tuhan yang disampaikan langsung oleh Allah lewat Al-Quran. Nama spesifik, ahad. Bahkan namanya pun bukan sekedar sifatnya, bukan sekedar nilai ketuhanannya, namanya punya sifat ahad. Ahad itu satu-satunya yang tidak ada dua, tidak ada tiga. Jadi ada ahad, ada wahid, itu berbeda. Ahad satu-satunya, tidak ada yang kedua, yang ketiga, dan lebih daripada itu. Bahkan namanya pun sifatnya ahad, hanya satu ini. Bahkan kalau dihilangkan setiap hurufnya, hanya akan kembali kepada yang satu ini. Cek. Ini nama Tuhan ya. Namanya pun beda dengan makhluk, punya sifat yang beda. Baru dari namanya saja. Hapus satu. Baca. Lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk kepada Allah. Hapus satu lagi. Maka tasdidnya hilang. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk kepada Allah. Zat yang satu, ahad. Hapus lagi. Hu. Singkatan dari huwa. Sebab kalau kita baca dalam bahasa Arab, termasuk baca Al-Quran, ya, maka kalau kita berhenti di huwa, maka wa-nya nggak dibaca, hilang. Al-Arab itu, orang Arab, ya, berbicara dengan harakat, tabda'u bil harakat, wa tantahi bis sukun. Berbicara dengan harakat, berhenti dengan sukun. Nggak dibaca ini. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, harakat akhirnya nggak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kan akhirnya i kan, tapi nggak ada yang baca Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak ada. Never. Ya, abadan. Nggak pernah ada. Pasti berhenti ujungnya sukun. Sama persis ketika Anda membaca Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah 255, Ali Imran ayat yang ke-2. Terus Anda berhenti di kalimat huwa. Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya nggak bunyi. Hu ini. Hu kembali ke huwa. Ya, siapa huwa ini? Balik ke Al-Ikhlas lagi tadi. Kul katakan huwa. Kul katakan Muhammad huwa, yang dimaksud huwa ini balik lagi Allah. Yang punya sifat ahad tadi. Anda hapus nih. Sehingga nggak kelihatan sama sekali. Hapus. Hilang kan? Dalam bahasa Arab, yang tidak tampak, tak terlihat disebut dengan ghaib. Al-ghaib. Tuh. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Balik lagi kepada Allah. Allah memperkenalkan namanya, bahkan nama Tuhan yang tidak bisa disandang. Setiap sifatnya
oleh nama makhluk apapun. Silahkan Anda cek, tempatkan di sini semua yang dipertuhankan, nama-namanya, cek di sini. Lalu hilangkan setiap hurufnya, maka Anda temukan semua kalimat itu tidak akan kembali kepada makna awalnya. Ya, saya nggak akan tuliskan, Anda saja yang mengecek. Teman-teman non-muslim juga boleh membandingkannya sebagai referensi kajian, ya, kajian. Nggak ada masalah. Saya tidak berusaha untuk menyoal berbagai hal. Kita hanya mendudukan persoalan sebagai nilai ilmiah untuk dikaji. Sekali lagi, Anda sepakat, alhamdulillah. Anda tanya, kami jawab, kita bisa diskusi. Tapi kalaupun tak sepakat, kita tidak harus mencaci. Anda boleh meyakini apa yang Anda yakini, itu urusan Anda. Ya kan, itu pilihan Anda. Dan semua kita akan bertanggung jawab di hadapan Pencipta utama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita saling menghormati, tetap kita saling menghargai, tetap kita bisa saling menyayangi dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Tapi untuk ini, karena keyakinan yang paling mula, kita mesti mendapatkan nilai kebenaran yang bisa diuji. Sekarang silahkan tempatkan. Beda, saya manusia. Sekarang lihat sini. Adi. Hapus satu. Nih. Apakah kembali kepada saya? Tidak. Adik, angkatan darat. Hilangin satu lagi. A. Tuh. Nah, nggak ada. Hilangin satu. Meninggal. Anda duluan. Hilang kan maknanya. Sekarang silakan cek, itu baru nama teman-teman, belum yang lainnya. Nah, maka kembali ke sini. Apa hikmah kemudian tadi dimunculkan kalimat wa ma unzila min qablik? Satu, untuk menyampaikan nilai kehidupan yang bertoleransi. Kita bersaudara. Silakan. Dari rumpun satu generasi yang sama ke atas. Maka jangan sampai kemudian terjadi perselisihan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat. Kita tinggal di Indonesia, tidak semua tetangga itu Islam semua. Ada yang Kristen tetangga kita, ada yang Hindu, ada yang Buddha, kan? Saling menghormati. Bisa jadi saling berbagi. Ini situasi COVID, pandemi, ada kelebihan yang Muslim bagi, jangan sampai dilewat. Bayangkan keindahan Islam. Orang Islam punya makanan, baunya nyampe ke tetangga. Kata Nabi, bagi tetangga itu, walaupun cuma kuahnya. Tapi jangan salah baca ya, jangan Anda masuk kuahnya dibagi, bukan. Maksudnya kalau Anda bikin kuahnya aja pun bagi. Jangan salah persepsi gitu orang nyium baunya. Ya. Tapi apakah pernah di redaksi itu ada muncul kalau tetangga Anda Islam? Tidak. Mungkin Anda tinggal di tempat yang Anda minoritas, ya. Mungkin teman-teman yang di Amerika, di mana kan banyak kan tetangganya non-muslim. Anda masak, bagi, sampaikan. Jangan sampai dilewat, karena nggak pernah ada redaksi dalam hadis mengatakan kalau tetangga Anda Islam saja, tidak. Anda sampaikan pada yang Muslim, Pak Ahmad, Pak Soleh, itu kan Ibu Aisyah. Satu tetangga Anda lewat misalnya, ya. Terus dia ngelihat Anda bagi-bagi. Bapak kayaknya itu enak ya. Iya Bu, enak, cuman sayang Ibu kafir. Wow, Masya Allah. Tidak. Kita berbagi, gak ada masalah. Ya. Tapi karena saudara tadi punya sifat menyayangi, ya, punya sifat dalam ingin memberikan nilai kebaikan, maka nilai yang paling utama untuk bekal kita pulang kan nilai tauhid, keyakinan. Maka dari itulah kemudian datang Al-Quran membawa referensi, sayangi saudaramu, berikan berita yang benar, tunjukkan kebenaran, jangan tutupi nilai kebenaran, sampaikan begini, ini sesuatu yang tidak tepat, ada nilai sejarah yang terpotong, ada sesuatu yang dituliskan oleh tangan manusia yang kemudian diyakini. Karena itulah di kitab-kitab selain Al-Quran tidak pernah ada redaksi begini, saya Tuhan, sembah saya. Silahkan cek. Saya Tuhan, ini langsung redaksinya ya. Di Quran itu spesifik, jadi jangan bias lah, jangan begini, begitu, tidak. Langsung redaksinya spesifik. Al-Quran jelas mengatakan, Quran surah ke-20, Toha, ayat 14. Allah pede langsung mengatakan, yakin betul, kalimat tegas. Innani anallah. Pakai taukid, saya Allah. Bahkan taukid itu penguat, saya benar-benar Allah. La ilaha illa ana, nggak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembah saya. Silahkan cari kalimat ini di kitab manapun. Demi Allah saya katakan, Anda tidak akan temukan. Karena fitrah manusia dengan kemanusiaannya tidak akan pernah mengatakan saya Tuhan. Karena akan ada penghambat dalam jiwanya bahwa dia bukan Tuhan. Pada akhirnya semua akan dikonfirmasi. Al-Quran memberikan berita saat pulang kepada Allah pencipta utama, semua yang diklaim, semua yang diyakini ini akan dipertanggungjawabkan. Sampai Nabi Isa akan ditanya, apakah benar engkau menganggap menjadikan dirimu Tuhan supaya disembah bersama ibumu? Nanti akan ada pembuktian. Demikian juga pada yang lain-lainnya, demikian juga pada semua kehidupan kita. Karena itu tetap walaupun ini disampaikan,
Al-Quran tetap memberikan toleransi yang dalam sampai mengatakan la ikraha fid din. Quran surah kedua ayat 256. Tidak boleh ada pemaksaan. Paksaan dalam peluk keyakinan yang benar. Ad-din. Yang dimaksud din Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Tidak boleh ada paksaan dalam berislam. Jadi kalaupun ini disampaikan, ini mutlak. Ini murni, pure. Sebagai referensi informasi yang benar untuk dikaji secara ilmiah, baik oleh logika atau sumber dari nilai-nilai wahyu yang bisa dilacak kebenarannya dan bisa diteliti. Anda yakin? Silahkan berislam. Kalau belum yakin, silahkan banyak belajar dan Anda bisa memilih apa yang Anda yakini dan setiap kita akan bertanggung jawab. Objektif kan? Fair kan? Sangat indah kan? Baik, ya. Nah, kemudian fokus ini. Ya, kalaupun masih menutup diri, misal, saya nggak mau pokoknya apapun yang kamu katakan, saya nggak mau yakin, saya punya keyakinan sendiri, ya nggak apa-apa. Ya, Anda kan menutup diri kan, menutup diri sendiri, nggak mau terbuka, maka Islam pun menyebut, baiklah Anda yang masih menutup diri. Menutup diri dalam bahasa Arab disebut kafara. Orangnya, subjeknya disebut kafir, isim fa'il. Ya. Seperti syariba yashrabu syarib, akala yakulu akil, sajada yasjudu sajid, kafara yakfuru kafir. Di kafir asalnya adalah panggilan halus sekali dari Al-Quran, duhai yang masih menutup diri. Coba cek, halus gak? Ya kan? Gak ada celaan kan? Gak ada apa kan? Duh yang masih menutup diri, kalau belum mau menerima, yaitu pilihan. Ya, turun. Ada orang-orang yang mengajukan proposal pada Nabi Muhammad, dan kita nggak usah perang. Nggak usah ribut. Ya Nabi juga bilang, kapan kita ngajak ribut? Saya nggak pernah ngajak perang, saya kan cuma berdakwah, cuma Anda yang menyoal. Ya udah Muhammad, kita sudah saling toleransi aja. Ya, kita menyembah Tuhan kamu sekarang, besok-besok kamu sembah Tuhan kita. Jadi yang membawa ragam pluralisme, ya, itu telat. Mohon maaf ya, Anda telat. 15 abad yang lalu sudah ada, Anda ketinggalan jauh. Anda ketinggalan jauh. Ya, dan sudah turun kemudian satu surah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad pada orang-orang itu yang masih menutup diri dari informasi yang kau bawa, dari petunjuk yang kau bawa. Ya, katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri, ya, teman-teman yang masih menutup diri, la a'budu ma ta'budun. Aku ini nggak mungkin, nggak bisa menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Kalau kita mau toleran, yang paling gampang begini, Anda nggak usah nyembah Tuhan saya pun nggak usah nyembah Tuhan Anda. Dan gak usah kemudian disatu-satukan, campur-campur gitu kan. Ya, orang Kristen dipaksa datang ke masjid, orang Islam ke gereja, atau misalnya ke pura, orang pura ke masjid. Untuk apa? Anda menyembah aja dengan keyakinan Anda. Kami nyembah dengan keyakinan kami. Kita saling menghormati aja. Itu kan toleransi yang paling bagus. Gak usah ganggu. Makanya di Islam dilarang menghancurkan tempat ibadah. Itu loh, yang suka ada ajakan bom gereja, bom ini, awas dosanya besar. Gak boleh begitu. Ya, nggak boleh menyakiti orang-orang, nggak boleh. Ya, yang tidak pada tempatnya. Hati-hati kalau teman-teman ada ajakan kasar, ngajak tembak ini, bom ini, bunuh ini, ya bukan dengan alasan yang dibenarkan secara syar'i, secara hukum, tinggalkan. Karena itu pasti bukan ajaran Islam yang murni itu. Ada tujuan-tujuan tertentu yang hadir di balik itu dan jauhi, cepat tinggalkan saja. Ya, tinggalkan. Hati-hati, ancamannya besar, bisa neraka jahanam dan nggak bisa keluar kalau dia tidak pernah bertobat. Ya, kembalikan. La a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum. Kalau belum jelas, saya tegaskan lagi. Bagi saya bisa menyembah apa yang saya sembah saja. Dan Anda pun tidak usah repot menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Anda dengan keyakinan Anda, kami dengan keyakinan kami. Fair kan? Tapi kalau Anda mau belajar, nih informasi dari kami. Silakan. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini fair. Coba, pernah nggak dipanggil dengan, misalnya mohon maaf, panggilan yang kasar, kotor, atau dipanggil dengan nama hewan misalnya, atau dengan sesuatu tertentu? Tidak ada. Menghargai kemanusiaan kita, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebelum ada hak asasi manusia yang banyak digembor-gemborkan itu, Al-Quran sudah datang lebih awal. Bahkan ada hak asasi negara, hak asasi sosial, itu didahulukan daripada personal. Hati-hati loh. Ya, ibadah sosial didahulukan daripada ibadah personal di dalam Islam. Nanti ada fikih tersendiri. Nah, jadi kesini teman-teman sekalian, ini gambarannya. Untuk itu, kesimpulannya apa? Maka kembali kepada poin nomor 2. Satu, hikmah, sudah saya jelaskan. Yang ketiga, sikap, sudah saya jelaskan.
bagaimana toleransi dibangun, bagaimana informasi disampaikan dengan benar. Jadi nggak usah ragu kalau mau ada yang bertanya, sampaikan informasinya dengan cara yang lembut. Ya, Quran surat 16 ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jangan cela, ingat loh, jangan mencela. Larangan ketat, jangan pernah mencela keyakinan-keyakinan lain sehingga mereka tanpa ilmu tidak sadar mencela Tuhan kita, Allah. Jangan mencela. Kalau mau diskusi dengan cara yang lembut, ya. Al-Quran pernah menyampaikan setelah statement dibuat, katanya kalian ahli kitab, katanya punya kitab bisa sampaikan informasi, maka muncullah keterangan yang indah. Ya, qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa baini wa bainakum. Wahai saudaraku, teman-teman di ahli kitab, ayo kita kembali kepada satu kesepakatan, komitmen yang kita bangun. Kalau benar-benar ini mau dirujuk kepada Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, apa itu? Kembalikan pada ajaran yang benar. Ya, alla na'budu illallah. Jangan sampai kita menyembah kecuali kepada Allah. Anda kalau yakin silahkan. Kalau Anda bertahan, yaitu keputusan masing-masing. Indah kan? Nah, ini kembali ke sini. Karena itu, kembali kepada hukum. Jadi, bagian pertama, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan untuk mengupgrade keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, instrumen takwa itu kita mesti yakin dan mengamalkan semua yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, baik Al-Quran, As-Sunnah, petunjuk, Al-Hikmah, kan? Pengetahuan dan akhlak, kan? Nah, ini menuntut iman plus amal. Tapi terkait dengan wa ma unzila min qablik, semua yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu, karena sifatnya hanya informatif saja. Ya. Dan sifatnya data-data yang disampaikan untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh generasi kemudian, yang di situ ada hal-hal yang tidak terkoreksi, kan? Maka sifat yang kedua tidak sama dengan yang pertama. Sifat yang kedua ini hanya sifat mengimani saja. Iman. Tidak masuk dengan konteks amal. Kenapa? Karena kitab-kitab itu sendiri yang diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya sudah tidak ada wujud aslinya. Dan semua sudah dirangkum lewat Al-Quran. Karena itu Al-Quran disifati dengan musaddiqul lima baina yadayhi. Al-Quran membenarkan, kemudian mengumpulkan semua yang benar-benar dari nabi-nabi sebelumnya sebagai risalah yang disempurnakan untuk pedoman manusia semesta alam sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang orisinil sudah sama, dirangkum, disempurnakan oleh Al-Quran, semua sudah ada pada Al-Quran. Bahkan kalau nabi-nabi sebelumnya juga masih hidup, mereka akan ikut pada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang dituntut pada kitab-kitab sebelumnya adalah iman saja, yakin bahwa ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yakin ada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, sehingga kita bisa menelusuri jejak kemanusiaan Nabi Muhammad secara nasab, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya kan? Bin Murrah bin Qusay, seterusnya seperti pernah saya sampaikan sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Berarti jejaknya ada sampai ke Nabi Ibrahim. Ada kan jejaknya? Berarti jejak kemanusiaannya ada. Jejak kenabiannya ada. Ya, diurut lagi. Jadi untuk menemukan jejak kenabian itu nanti ada singgungan di Nabi Ismail bertemu Nabi Ishak, bersaudara kan? Nabi Ismail, Nabi Ishak bersaudara. Dan dari satu bapak. Kemudian jejaknya ada di Nabi Ishak, turun Nabi siapa? Yakub. Yakub turun siapa? Yusuf. Yusuf turun siapa? Terus Musa, Daud, Sulaiman, ke kanan ada Zakaria, sampingnya ada Imran, nikah dengan Hannah, lahirkan Maryam, lahirkan Isa. Jalurnya ada kan? Jadi disebutkan ini untuk menunjukkan, menguatkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki garis kenabian yang jelas dan juga garis kemanusiaan yang jelas. Dan yang paling dahsyat, Nabi Muhammad memiliki garis keluarga yang sangat terhormat. Ya, dari Arab itu nanti ada Bani Hashim, ya, yang terhormat, ada Kinanah terhormat, dari Kinanah nanti ada suku Quraisy terhormat, dari Quraisy ada yang terhormat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu istimewa semuanya. Keturunan istimewa, orang istimewa, kabilah istimewa, keluarga istimewa, sikap istimewa. Jadi semua orang nggak punya celah untuk menyoal Rasulullah SAW. Jadi kalau bahasa kita tuh nggak bisa begini. Anak mana kamu? Keluarga siapa? Nggak bisa ke Nabi Muhammad itu. Keluarga paling terhormat. Orangnya orang kota, lahir di Mekah kota, hijrah ke kota Madinah. Jadi semuanya terhormat, nggak ada celahnya. Iya, dan sikapnya sempurna. Karena itu ada pujian wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, begini cara memahaminya. Ya. Ya, kalau belum yakin juga itu pilihan. Tapi satu saat kita akan pulang ya ke alam yang lebih kekal.
ke masa yang tidak ada awal lagi, ujung pas. Ini ujung teman-teman. Ya, ujung nih, akhir. Tapi kalau masih ada setelah ini, ya, satu ruang yang lain, ya, maka ini belum disebut ujung akhir. Kalau sudah ujungnya sama sekali dan nggak ada lagi setelah itu, di situ aja, maka tambahkan tak di ujungnya, akhirah, akhirah, ya. Maka kemudian kalau sudah ada akhirah, itu ujungnya, nggak bisa kemana-mana lagi. Sekarang kita masih punya pilihan untuk menggali mana yang paling benar, untuk menggali mana yang paling kita yakini, untuk kita pelajari sebelum kita tiba di alam ujung yang tidak bisa kemana-mana lagi. Setelah ini masih ada alam kubur. Setelah alam kubur pindah lagi, ada hisab. Tapi setelah itu kan penentuan, apakah surga atau neraka, rahmat atau azab. Dan setelah itu nggak ada mana-mana lagi. Ya, kalau Anda masih ragu dengan semua itu, nanti ada pembuktian saat kita pulang. Tapi kalau Anda yakin ada kehidupan setelah kematian, setidaknya cari bekal yang paling benar sebelum pulang. Karena bekal akhirat beda dengan bekal dunia. Hanya orang-orang yang yakin dengan kehidupan akhirat yang mencari bekal serius untuk bisa meningkatkan takwa. Karena itu penghujung ayat keempat itu ditutup dengan kalimat wabil akhirati hum yuqinun. Kenapa mereka mau meningkatkan takwa? Mau merujuk kepada ini karena mereka yakin ada kehidupan setelah wafat, akhirat. Karena yakin dengan akhirat itu kita sholat. Ini di Quran disuruh sholat. Kalau nggak yakin dengan akhirat, ngapain sholat? Yang nggak sholat kaya, ya kan? Kalau hanya untuk kaya, kenapa harus sholat? Ya. Syarat kaya itu bukan sholat. Syarat kaya itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar dengan bagus, pintar. Syarat pintar bukan sholat. Sholat itu memberikan keberkahan dalam kekayaan. Sholat itu memberikan petunjuk pada kepintaran. Orang sholat, maka pintarnya diarahkan pada kebaikan. Karena tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang tidak sholat, atau sholatnya asal-asalan, maka boleh jadi kepintarannya diisi oleh nafsu. Sehingga mengarahkan pada nilai-nilai yang salah, menghancurkan banyak kebaikan dalam kehidupan. Ya, maka dengan sholat itu kita yakin, memberikan arah kebaikan sebagai bekal untuk pulang. Karena kita mau meninggal, bekalnya nggak sama dengan dunia. Karena itu kalau orang meninggal, ya, redaksinya kan sederhana, telah meninggal dunia. Artinya semua gelar, semua yang dibawa, diusahakan di dunia, selesai di atas tanah. Nggak bisa ikut bahkan ke alam kubur. Ayo yang sibuk mengumpulkan harta, ya, rumah, kendaraan, segala rupa, handphone, ganti ini, ganti itu. Yuk, kalau udah meninggal, tinggal semua. Karena hukum akhirat berbeda. Karena kita yakin dengan akhirat, kita ngaji. Kita ikuti sunnah, kita sholat, kita puasa. Kenapa? Karena dengan akhirat yakin. Kalau Anda yakin, maka upgrade ketakwaan Anda. Karena itu penutupnya dikatakan wabil akhiratihum yuqinun. Problem akhirat ini adalah problem serius di kalangan Yahudi. Ya, kebanyakan Yahudi hanya meyakini konteks kehidupan dunia saja. Walaupun ada di antara mereka yang baca lagi yang mereka sebut Taurat macam-macam sebagai, tapi secara umum, ya, secara umum worldview mereka itu lebih kepada pandangan dunia. Karena problem utama orang Yahudi itu, salah satu yang paling utama diisyaratkan Al-Quran, selalu merasa sebagai makhluk yang paling hebat, sehingga muncul di sini kesenggangan, ya, sehingga muncul ya kerenggangan dalam berinteraksi, sehingga muncul isu-isu rasial dan sebagainya. Ya, di sini yang kemudian diluruskan oleh Islam. Ingat, kalau ada orang pintar bukan karena Yahudinya, mungkin dia lahir di mana, ya, mungkin dia belajar dengan baik, karena semua orang punya peluang pada nilai-nilai kebaikan. Kita tempatkan sesuai dengan porsinya, kita tempatkan pada nilai kebaikannya. Karena itu ketika ada kalimat wabil akhiratihum yuqinun, ini untuk ada yang menafsirkan, mengajak kembali kepada orang-orang Yahudi untuk bisa menyeimbangkan kehidupannya. Hei, Anda ini yang terlalu ingin dominan dalam kehidupan dunia, pengen dominan di politik, pengen dominan di ekonomi, menganggap ras yang paling unggul. Satu saat Anda wafat, jangan sampai Anda yang merasa unggul di dunia ternyata menjadi yang terburuk dan nestapa saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Nah, kalau kita bisa mengoptimalkan instrumen takwa ini dengan cara yang benar, baik lewat amalan hati, kemudian ibadah yang benar, sholat, fisik, ibadah harta, merujuk pada keterangan-keterangan Al-Quran, Sunnah, hikmah, akhlak, kemudian bertoleransi dengan lingkungan sekitaran kita, menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, yang lembut, kan? Bersikap yang wajar. Apa yang kita dapatkan di balik semua itu untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita? Nanti kita lanjutkan lagi jawaban itu
di pertemuan berikutnya ya. Kurang lebih demikian teman-teman sekalian ya, yang kita bahas. Mudah-mudahan bisa semangat ngajinya ya, terus kita saling mendoakan, kemudian saling bersikap baik dalam kehidupan. Kita tinggal di tempat yang sangat dianugerahi oleh Allah, semua nikmat-nikmat kemuliaan. Saya ini sedang banyak riset juga ya, riset-riset yang insya Allah setidaknya ada hal yang bisa kita ambil manfaat dan terbuka. Kalau ingin dikoreksi dan sebagainya juga insya Allah ada. Nanti satu saat kita bisa diskusikan, dan dalam beberapa hari ke depan saya akan juga konsentrasi khususnya nanti saat 10 hari awal ya di Dzulhijjah sebelum Idul Adha. Nanti kita akan bahas tuntunan praktis menuju Idul Adha, amalan-amalan apa saja untuk kita persiapkan supaya kita bisa lebih maksimal. Walaupun di edisi yang lalu dengan teman-teman musyawarah, teman-teman bisa cek tayangan kami sebelumnya, ada pengantarnya. Nanti spesifiknya kita bisa gali lebih dalam. Baik teman-teman sekalian, izin menyampaikan informasi bahwa ya Anda pasti tunggu-tunggu ya, Taisir. Ini alhamdulillah sudah berjalan. Saya tadi sudah terupdate dari kuota yang kita sediakan dulu untuk wilayah Jabodetabek khususnya. Ini insya Allah dalam pekan ini akan kita selesaikan, sehingga nanti di luar ini kita akan mulai pada periode yang pekan selanjutnya. Jadi nanti kita berikan kuota sekitar 2.000 ya, yang paling memudahkan. Anda yang bisa ngambil sendiri lebih bagus. Kalaupun nanti agak kesulitan, kita coba siapkan armada kita untuk mengantarkan. Kemudian armada yang saya maksudkan teman-teman ya. Teman-teman di sini dengan relawan, dengan macam-macam, itu maksudnya supaya semua bisa senang beramal ya. Kita bagi-bagi amalannya. Jadi ada yang riset, ada yang bikin, ada yang ngantri, jadi kita berbahagia semua. Kemudian yang untuk di wilayah luar itu nanti kami bagi lagi petanya ya pada pekan kedua, sehingga nanti bisa terukur dengan baik. Dan target kita untuk pembukaan pertama ini ada 10.000 yang kami siapkan mushaf ya, tentunya dengan buku pelengkapnya baik murajaah ataupun buku panduan. Nanti insya Allah setelah periode pembagian selesai, kami akan berikan bimbingan. Saya langsung insya Allah di antara yang bimbing akan menyampaikan pembukaan programnya. Nanti kami akan buat fasilitas khusus, sehingga nanti taklimnya hanya untuk yang program STUAH saja ya. Nanti fasilitasnya kami sampaikan, apakah fasilitas dengan tertentu ya saya tidak sebutkan. Nanti yang penting yang sudah daftar nanti akan masuk kepada sistem, di situ akan diundang, kita akan belajar minimal dengan saya akan bertemu sebulan sekali lewat online. Kemudian ada pembimbing musyrif ya, musyrifah juga nanti akan mendampingi, ada sekitar 40 orang. Ada operator juga, dan nanti Anda bisa setoran ya, bisa rekaman, bisa dicek dan sebagainya. Nanti mungkin setelah COVID mudah-mudahan ada pertemuan. Lalu pertanyaan kedua teman-teman, ada juga yang cukup jauh yang mungkin untuk jangkauan mushaf ini ada kesulitan ya untuk penyampaian, di samping juga biayanya akan cukup mahal. Kita sudah press mungkin supaya memudahkan, tapi ada saudara-saudari kita juga yang menyampaikan ada keterbatasan. Saya juga mengatur bagaimana nanti gelombang-gelombang terakhir itu ya bisa subsidikan sehingga bisa memudahkan betul untuk dapat ini. Ya, kita harus subsidikan untuk cetak, juga untuk buku ya. Tapi nanti jangan khawatir, saya akan coba bicara dengan tim. Nanti insya Allah kita akan siapkan, memang sudah ada dalam format kita. Jadi yang jauh, terutama yang luar negeri, masih di luar, nanti kita siapkan dalam bentuk aplikasi. Jadi nanti sudah ada ya kita persiapan ini. Kalau sudah, kami nanti akan infokan. Tinggal Anda mendapat bukunya. Jadi ini yang lembaran bisa masuk ke handphone Anda. Tiap hari bisa Anda ikut, bisa terhubung, terkoneksi dengan sistem kami juga ya. Nanti bukunya spesifik bisa dikirimkan. Bahkan nanti insya Allah saya sedapat mungkin dana yang terkumpul coba kita maksimalin di buku, jadi kita bisa kirim ya, bisa kita gratiskan. Nah, nanti insya Allah teman-teman di awal bulan Dzulhijjah semua buku saya apa yang ada teman-teman berminat nanti insya Allah kita bisa kirimkan, saya bisa gratiskan ya. Ini hanya untuk support yang ini saja, yang lain nanti insya Allah saya gratiskan ya. Sekali lagi saya tidak orientasi untuk berjualan atau apa, saya senang kalau bisa teman-teman ambil manfaatnya. Nanti silahkan teman-teman gali di awal Dzulhijjah, insya Allah nanti kami siapkan yang butuh apa nanti Anda mungkin hanya ongkos kirimnya saja ya untuk administrasi yang memudahkan itu untuk ini, untuk rezeki teman-teman yang mengantar itu kan, atau yang memang tugasnya ada di situ. Saya kira itu pengumuman yang disampaikan. Yang terakhir saya belum buka ya untuk kelas PKU, pendidikan kader ulama. Sudah
kami sedang siapkan tempat ya. Nanti saya bikin video, saya siapkan tempatnya ya, karena saya deklarkan dulu ya, kami siapkan tempatnya sendiri, akomodasi kami tanggung juga. Nanti kalau sudah siap ya, nanti besok mungkin saya coba tunjukkan kepada Anda desainnya dan seterusnya. Kalau sudah siap, nanti kami akan buka penerimaan untuk gelombang yang ketiga ini. Ada hanya 10 orang kami terima untuk se-Indonesia. Itu nanti insya Allah belajar bersama saya di sini. Kami yang tanggung semua akomodasi, fasilitasnya. Ya, kurang lebih nanti ada waktu tertentu dengan kami belajar di sini. Ya, setahun, 2 tahun. Kalau ada kuliah nanti keluar. Kalau bersama kami mungkin akan bertahan kurang lebih 3 tahun, 4 tahun. Yang mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan untuk kembali ke daerah masing-masing. Kualifikasinya apa? Prioritasnya apa? Nanti disampaikan setelah kami tunjukkan ya beberapa hal yang sudah siap. Dan untuk ini Anda tidak perlu ada sumbangan ya, tidak usah. Saya sering katakan bahwa kami itu menyampaikan donasi kalau ada yang dikerjakan. Kalau tidak ada, mungkin yang lain lebih membutuhkan. Ya, ini sudah kami anggarkan, sudah ada. Nanti kalau ada lagi yang lain, kami akan sampaikan sehingga apa yang Anda berikan itu manfaatnya langsung tersalur, ya. Jadi saya tidak suka dan saya instruksikan kepada semua stakeholder di Quantum Wahyal Institute, ya. Kami tidak suka mengumpul-ngumpulkan sesuatu yang tidak ada penyalurannya. Jadi malah jadi beban nantinya. Karena itu donasi-donasi yang masuk itu kami langsung pisahkan, langsung salurkan, langsung arahkan sehingga terukur dengan apa yang ingin kita kerjakan dan ringan hisab kita di hari kiamat nanti. Insya Allah, mohon doanya. Itu kami kira teman-teman sekalian, mohon didoakan dan semoga Allah memaafkan kesalahan kami dan tentunya banyak yang khilaf yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Saya fakir, masih butuh belajar juga dan insya Allah kita mencoba menjadikan pribadi lebih bermanfaat dan saya terbuka kalau ada hal-hal yang ingin dikoreksi, disampaikan sehingga memberikan pelajaran-pelajaran yang bisa membuat diri kita lebih baik. Semoga Allah memuliakan kita, menyayangi kita dan memaafkan kesalahan kita dan membimbing kita untuk memaksimalkan amalan di hari yang baik ini dalam setiap kesempatan dan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.